Sobat Ketemu Podcast, senang sekali saya Junad Kapitan kembali hadir menjumpai Anda di KMB Talk pastinya, podcastnya TVRI Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini Sobat Ketemu Podcast, kita akan membahas seputar kesehatan tubuh kita, kebugaran tubuh kita, karena tema kita adalah olahraga sebagai gaya hidup. Narasumber saya yang akan saya ajak untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan tema ini adalah seorang atlet tinju dan juga binaragawati, pemilik nama Sandu Nestavari Calvin. Halo Kakak Sandu. Halo Kak. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Kakak? Baik juga. Baik. Oke, kita ketemu lagi ya Kak Sandu ya. Iya. Oke Kak Sandu, ini dari mana tadi? Dari kantor, dari mana? Kebetulan tadi dari tempat gym, Dari karena ownernya kan ada pasang alat baru. Oh, oke. Jadi minta kita beberapa coach gitu untuk ngecek alatnya. Trial gitu Iya. ya. Oke, baiklah. Kak Sandu ini jadi Sobat Ketemu Podcast adalah atlet tinju, tadi udah saya kasih tahu binaragawati juga, dan merupakan seorang ASN Iya. di Dispora ya, Iya, provinsi. Dan uniknya jadi PNS atau ASN ini karena atlet. Iya, betul. Karena atlet, karena punya prestasi mengharumkan nama provinsi kita gitu. Oke, itu nanti kita bahas sama Kak Sandu. Tapi kita mau tahu dulu nih, ini kan yang dilihat di layar ini adalah seorang perempuan cantik. Kemudian kalau dilihat sih kayaknya imut-imut gitu ya posturnya, mungil-mungil, tapi tinju. Iya. Atlet tinju, Kak Sandu. Ini bisa kasih tahu dulu nih, gimana sih sampai akhirnya bisa terjun ke dunia tinju ini? Jadi dulu waktu beta SMA kan gayanya tomboy. Oke. Waktu itu masih rambutnya masih pendek, masih zaman-zaman jabrik. Pendek maksudnya pendek sebahu apa gimana? Mirip-mirip dengan Kak rambut. Oh jadi gini? Iya, Oke, benar. baik, oke. Jadi salah satu satpam di SMA 5 waktu itu. Oke, jadi Kak Sandu ini alumni SMA 5. Ya, kebetulan dia juga seorang pelatih tinju. Dia mungkin lihat karena penampilan beta tomboy, jadi dia coba-coba ajak Oke. gitu. Ikut ini tinju mau kok. Terus beta langsung mengiyakan. Langsung. Padahal tidak pernah bermimpi atau tidak pernah punya arah ke situ gitu. Tapi sebelumnya punya teman yang memang atlet bela diri Kak Sandu? Tidak punya. Tidak punya? Tidak. Oke, jadi emang belum pernah dengar cerita pengalaman orang yang gabung di bela diri kayak Belum gitu ya? sama sekali. Oke, baik. Jadi akhirnya setelah diajak sama security itu, latihannya langsung dimulai kapan? Besoknya Itu latihan pertamanya? langsung pergi. Di mana tuh? Di Pertina NTT yang ada di dekat GOR, area GOR itu. Pokoknya di kompleks itulah ya? Oipoi. Di Oipoi. Oke, berarti kalau baru pertama di tinju tuh apa sih latihannya? Biasanya mereka kasih teknik dasar memukul. Langsung? Karena kebetulan waktu itu juga ada TC untuk Pekan Olahraga Daratan Timur. Jadi kayak beta mungkin diambil untuk langsung ikut TC gitu karena petinju cewek waktu itu kurang. Sorry, itu tahun berapa kalau boleh tahu? 2005. 2005 Iya. itu petinju cewek saat itu memang Masih sedikit kali ya. Jadi Kak Sandu ini mungkin waktu sudah tahu kalau ada orang baru yang mau latihan, mereka langsung targetkan buat ikut TC itu nanti. Iya, benar. Oh gitu, makanya langsung latihan pukul. Iya, latihan memukul. Oke, itu gimana sih kesan pertamanya Kak Sandu datang? Hah? Ini langsung suruh kita pukul? Iya. Gimana waktu itu Kak Sandu? Memang namanya juga usia saat itu kan masih SMA kelas 1 kalau saya salah. Jadi kayak masih bingung-bingung gitu. Disuruh ikut ya ikut. Jadi pergi pukul gini, jab, lurus, strike gitu. Oke. Pokoknya ikut-ikut. Ikut arahan saja Iya. lah makanya. Terus waktu itu sudah ada dibocorkan belum sih kalau misalnya nanti kamu mau diikutkan ke TC itu? Belum. Mungkin karena dalam perjalanan mereka lihat, oh kayaknya bisa nih, udah naik ring aja dulu gitu. Oke. Dan berhasil naik ring juga? Iya benar. Itu 1 minggu. 1 minggu? Iya. Langsung naik ring? Langsung naik ring.
Ini cukup apa ya kalau istilah kasar ini cukup nekat ya. Nekat agak bodoh juga. Tapi gimana sih Kak waktu Kakak akhirnya bergabung di tinju, selain karena memang kemauan Kakak waktu itu langsung iya aja. Orang tua di rumah gimana? Orang tua mendukung. Oke. Selagi kegiatannya positif, orang tua mendukung. Dan kebetulan Bapak juga sebenarnya suka tinju. Suka Tapi nonton karena tinju. tapi karena dia kan dari kampung, jadi dia tuh tidak punya kesempatan untuk jadi seorang atlet. Oke, cuman dia menggemari Iya, tinju menggemari gitu. tinju. Dan ketika ada anaknya yang terjun ke situ pasti otomatis akan sangat mendukung dong Iya, ya. mendukung. Mendukung sekali. Di pertama kali naik ring itu orang tua datang nonton nggak? Nonton. Bapak dan mama. Bapak mama lengkap. Adik kakak nonton. Kurang ingat ya. Oke, tapi orang tua ada. Orang tua ada. Jadi di atas ring sempat lihat ada orang tua di bawah. Ada. Oke, gimana waktu itu lihat responnya mereka? Kalau bapak kan tipenya tenang, jadi cuman duduk di petangan, Biasa kayak bapak-bapak lah ya. pantau. Tapi kalau mama yang agak heboh, jadi mama yang ya, Oh, oke, gitu. pukul satu kayak gitu-gitu. Itu menunjukkan bentuk apa ya semangatnya mereka yang biasanya kalau kita lihat orang tua kita semangat, kita juga akhirnya, wah ini orang tua Iya, semangat, itu beta harus lebih semangat. jadi salah satu motivasi. Betul. Oke, Kak Sandu, jadi waktu Kak Sandu ditawari tadi untuk gabung di tinju sama security sebelum akhirnya naik ring pertama kali, Kak Sandu ingat nggak itu ada berapa cewek yang juga gabung di Pertina waktu itu? Waktu itu kita Kota Kupang, mewakili Kota Kupang menurunkan 3 petinju. Salah satunya Beta. Salah satunya Kak Sandu Iya. ini. Jadi ada 2 petinju cewek juga, Iya. tapi mereka udah lama latihan. Yang satu lumayan lama. Heeh. Terus yang satunya baru masuk dengan Kak Sandu Iya, itu. baru masuk. Oke. Nah, Kak Sandu, boleh kasih tahu nggak kompetisi yang akhirnya setelah sudah melewati TC pertama itu di ring itu setelah seminggu latihan, ada kompetisi-kompetisi apa lagi yang sudah diikuti Kak Sandu selama ini di tinju? Jadi sedikit cerita, setelah pertandingan pertama itu kan cukup ada momen lucu sendiri Apa tuh? karena Heeh. karena waktu itu kan disuruh coba-coba aja gitu. Jadi Oke. disuruh coba-coba naik, lalu ikut tanpa benar-benar punya teknik yang matang gitu. Oke. Nah itu kan dapat lawan yang cukup berpengalaman. Jadi kayak langsung yang pas berhadapan, pas pukul dalam keadaan pukul-pukul memukul, Beta langsung balik badan. Oh, oke. Beta bingung, Be harus bagaimana gitu. Karena memang dalam kepala tuh blank, ini Be harus bagaimana gitu. Tapi bukan karena takut. Bukan karena takut, tapi kayak lebih ke, Santo mau caranya gimana? kalau mungkin memang ada beberapa orang yang walaupun naik baru pertama kali naik ring, tapi mereka tuh punya kayak mental berkelahi gitu. Oke. Kalau Beta memang basicnya tuh kayak suka berkelahi. Yang tenang-tenang. Iya, gitu. jadi kayak langsung bingung, begitu ini harus buat apa? Oke, terus? Nah setelah itu Beta ikut pertandingan lagi. Dan itu memang penampilan Beta menurut pelatih itu sudah jauh lebih baik. Oke. Sudah menunjukkan bahwa lu bisa bakal lain nih gitu. Tapi memang waktu itu kalah lagi karena dapat lawan yang lebih bagus. Tapi dalam perjalanan akhirnya mulai menunjukkan prestasi demi prestasi. Oke. Ada di tingkat kalau di daerah biasanya Porprov. Prof. Itu juara 1. Sudah 3 kali Porprov kalau tidak salah. Lalu sempat mengikuti Prapon, yang terakhir mengikuti PON. Oke. PON Papua. Jadi kompetisi terakhir yang Kak Sandu ikut ini PON Papua itu? Papua. Oke. Itu PON Papua lawannya siapa? Lawannya dari Nusa Tenggara Barat. Oh, Nusa Tenggara Iya. Barat. Itu emang ditentukan apa gimana sih lawannya? Itu kan kita drawing gitu, tarik lot lah istilahnya. Dapatnya Dapatnya tetangga kita yang juga adalah salah satu, bukan salah satu sih, satu-satunya musuh yang menurut Beta paling berat. Apa karena dia udah terjun duluan ke tinju sebelum Kak Sandu? Bukan sih, tapi dia dari sisi jangkauan lebih tinggi. Beta memang punya kesulitan kalau berhadapan dengan
lawan yang lebih tinggi. Oh, oke, betul. Di tinju tuh nggak ada kelas yang berdasarkan tinggi berarti. Iya, yang penting berat badannya kalau sama langsung. Oh gitu, Iya, pantesan yang diukur tuh berat berat badan badan. ya, Jadi bukan. kalau pendek Tapi itu adalah salah satu kekurangan gitulah kalau di tinju. oke, jadi kalau kita dapat yang lebih tinggi, ini ya jangkauannya gitu Iya. agak susah. Oke, baik. Nah, Kak Sandu, berarti kalau di tinju selain latihan-latihan teknis pukulan dan lain sebagainya, latihan apalagi yang misalnya untuk menambah power dan lain sebagainya itu kayak gimana? Kalau untuk latihan fisik itu kan ada fisik khusus, fisik umum. Ya, Kalau yang kakak maksud mungkin fisik khusus umum ya. fisik umumnya kayak Nah gimana? itu kayak lari berkilo-kilo, Oh, oke. terus latihan kekuatan gitu. Oh, itu tujuannya biar powernya makin nambah. Iya, untuk kekuatan daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular, kayak gitu-gitu. Kalau latihan fisik khusus, berarti pukulan-pukulannya. Iya, fisik khusus biasanya kayak pakai dumbbell, shadow boxing gitu, pakai dumbbell. Oh, jadi megang dumbbell tapi sambil Sambil latihan. shadow boxing. Oh, apa namanya Kak? Shadow boxing. Shadow boxing. Jadi sama angin aja, Angin, bayangan angin, aja pukul gitu angin, lah. ya. Oh, oke, baik. Lalu setelah latihan-latihan kayak gitu tuh biasanya ada target nggak? Maksudnya kayak apakah latihan itu baru akan dilakukan kalau ada kompetisi atau latihan aja kayak rutin aja gitu sambil menunggu ada kompetisi? Biasanya untuk menjelang pertandingan dan masih jauh dari pertandingan tuh programnya beda, Kak. Oh, programnya beda. Mungkin lebih ke intensitasnya kali ya, Iya. Kak Sandu ya. Kalau Intensitas, volumenya tuh beda. kalau nggak ada kompetisi biasanya latihannya kayak gimana? Lebih banyak, volumenya lebih banyak, tapi intensitasnya tuh rendah gitu. Oke, 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 oke. Tapi kalau ada pertandingan, dua-duanya dikencengin lagi. Iya, dikencangin. Soalnya kan kan dari awal, kalau dari jauh dari persiapan kan sudah disiapkan fisik secara umum tuh. Nanti mendekati pertandingan lebih tinggi intensitas, speednya lebih dinaikkan lagi. Oke, oke, oke. Nah, kalau tadi Kak Sandu cerita itu yang terakhir di PON berkompetisinya lawan sama NTB itu kalah gitu kan. Iya. Nah, tapi gimana sih Kak Sandu memaknai kalah dan menang dalam sebuah kompetisi itu kayak gimana gitu? Kalau misalnya Kak Sandu mengalami itu, apa sih yang selalu menjadi pelajaran buat Kak Sandu? Kalau yang pertama, kayak ketong tuh sonde bisa mendapatkan apapun yang ketong mau dalam suatu waktu gitu. Betul. Jadi harus ada proses. Prosesnya. Beta kan memulai ini dari kalah. Kan ada orang yang memulai dari menang gitu. Tapi mungkin Tuhan bentuk beta main tuh dari kalah. Jadi Tuhan mau kasih tunjuk bahwa lu jangan sombong gitu. Iya, Jadi kayak lu dari bawah benar-benar. Jadi merasakan bagaimana gagal, bagaimana belum sukses. Jadi ketong sonde bisa rasa kayak sombong gitu. Karena apa yang ketong dapat tuh dari hal yang paling sulit. Jadi sonde pantas untuk kayak membanggakan diri gitu. Betul, betul. Dan misalnya kalau ketika udah mencapai kesuksesan pun, kalau kita berbagi ke orang juga kita berbaginya dulu tuh saya tidak langsung begini loh. Iya, Jadi ada step by stepnya Iya, lah benar, ya, ada rangkaian-rangkaiannya gitu. Mungkin kalau orang lain langsung menang ya itu ada bicara soal keberuntungan dan lain Iya. sebagainya. Tapi kalau prosesnya kayak emang kita dimulai dari kegagalan ya emang harus dimulai dari situ gitu. Iya benar. Biar bisa belajar gitu ya Iya, Kak San, betul, ya. heeh. Oke, baik. Nah, kalau tantangannya apa sih Kak Sandu di dalam misalnya mau menjelang kompetisi nih dan misalnya kita udah target untuk mau dapet juara, itu tantangan terbesarnya itu apa? Biasanya kalau ketong biasa dengar peribahasa gitu ya, atau pepatah sih, musuh terbesar adalah diri sendiri. Nah, betul. Yang paling sulit itu adalah diri sendiri sih. sendiri. Heeh. Kadang ada rasa malas. Terus apalagi di usia-usia baru memulai latihan tuh kan, usia remaja yang kalau lihat orang lain jalan-jalan, orang lain bisa makan bebas dan segalanya. Tapi ketong sebagai atlet makan harus dijaga, tidur harus teratur, terus sonde bisa ada waktu tertentu yang orang lain bisa jalan-jalan, ketong harus latihan gitu.
Karena itu yang bikin ketong aduh. Tapi memang karena hobi, jadi dijalani sah. Oke. Jadi tadi disampaikan Kak Sandu makanan juga harus diperhatikan Iya ya. betul. Makanan yang kayak gimana sih Kak Sandu yang teman-teman atlet tinju tuh harus konsumsi, apalagi kalau mau kompetisi? Yang biasanya paling haram itu adalah makanan yang pedas. Oh, nggak boleh. Ya karena dia bisa mengganggu pernapasan. Dia bisa bikin napas kita kayak terengah-engah gitu. Terus apa lagi? Makanan apa lagi? Yang pasti protein. Protein. Protein yang tinggi untuk recovery otot kita kan. Asupan untuk otot kita. Karena otot kita tiap hari dikasih kerja keras, jadi harus dikasih asupan yang cukup. Oke. Kalau di dalam pertandingan tuh Kak Sandu, kalau kita sebagai penonton ya, Iya. sebagai masyarakat awam kalau lihat di atas ring tuh kita tuh yang akhirnya jadi emosi, terbawa suasana. Tapi gimana sih teman-teman atlet tinju di atas ring tuh kalau misalnya lagi memukul tuh, apakah itu juga diimbangi dengan emosinya apa gimana? Kalau beta pribadi, Heeh, beta tipe yang bisa kontrol. bisa kontrol. Bisa kontrol emosi. Ada beberapa teman yang kayak kalau dipancing sama lawan, dia langsung emosi terus dia langsung blank. Akhirnya nggak perhatikan teknik lagi. Iya, kadang malah tidak ikut instruksi pelatih. Oh, Tapi kalau beta sih lebih tenang sih sejauh ini. lebih tenang. Oke. Saking tenangnya kadang kayak menurut pelatih itu kurang agresif begitu. Oh, kurang agresif. Jadi ada momen-momen di mana kita harus agresif gitu ya berarti ya? Iya sih, kayak ada jiwa membunuh begitu. Iya kan? Iya, tapi beta lebih banyak tenang. Karena mungkin kalau menurut saya masyarakat karena kalau kita lihat seorang boxer yang agresif tuh akhirnya menjatuhkan mentalnya lawan juga gitu kalau Bisa dikasih jadi. lebih Iya. agresif. Tapi memang masing-masing petinju tuh punya tipenya sendiri-sendiri. Dan punya trik juga gitu Iya. ya. Oke. Nah, kalau di tinju tuh biasanya apa sih pukulan apa yang poinnya paling tinggi? Eh, semua pukulan bisa punya poin Poin tinggi, tinggi. tergantung? Iya, tergantung kenanya sasaran, Oh, tepat atau tidak. oke. Terus dengan benar-benar selain tepat, apakah dia keras. Jadi itu bahkan bisa bikin KO lawan gitu. Oh gitu. Apa Kak? Pukulan-pukulan di tinju tuh ada apa aja sih? Ada jab, Ada cross, jab, cross atau strike, uppercut, hook. Hook. Dan setiap petinju tuh punya kelebihan kekurangan. Ada yang jabnya bagus tapi uppercutnya jelek, Oh, kayak gitu. oke. Ada yang komplit, ada yang sempurna lah gitu. Ada yang strike-nya tuh kurang bagus tapi jabnya bagus atau hooknya bagus kayak gitu. Gitu. Jadi apa namanya masing-masing punya. Oh, kalau kita ngomongin soal misalnya petinju A, oh dia tuh kuat tuh kalau di ini Iya, kayak apa di apa? istilahnya pukulan mematikannya Pukulan yang mematikannya tuh di mana? iya gitu. Baik, kalau gitu berarti bisa kita lihat ketika mereka ada di atas ring gitu Iya. ya. Bisa kelihatan lah ya gitu ya. Oke, baik. Nah, Kak Sandu ini kan tadi juga saya sudah sempat mention di awal kalau selain atlet tinju juga binaragawati gitu. Iya. Kalau ditarik benang merahnya tinju sama binaragawati itu apa ya Kak Sandu? Mungkin karena latihan fisik kali ya. Iya. Tapi apa sih manfaatnya antara kalau dikasih apa ya nyambung antara boxing sama binaragawati itu? Jadi kalau beta boleh cerita sedikit, awalnya beta di tinju ini kan menurut pelatih pukulannya kurang power. Oke. Speednya bagus, kecepatannya bagus, tapi powernya kurang. Jadi kena orang itu kayak kurang dampak gitu. Oh, Jadi beta disarankan untuk latihan beban. oke. Maka beta memulai nge-gym. Nge-gym. Ya, meskipun menurut beta itu membosankan, tapi ya udah untuk beta punya kemajuan kan, perform betul. perform di tinju. Jadi setelah dalam perjalanan memang itu ada kaitan antara latihan beban sama meningkatkan power kita. Oke. Iya, Jadi akhirnya juga menikmati dunia menikmati. apa namanya perangkat besian itu ya. Angkat besi apa sih alat-alat itu di gym. Iya, angkat beban lah. Dumbbell itu beban gitu. Dan keterusan sampai akhirnya jadi binaragawati Iya, awalnya cuman itu tadi karena mau cari power. Betul. Terus kok kayak banyak
manfaat yang beta dapat. Oke. Seandainya dari sisi women power lebih bagus, tapi beta punya bentuk badan lebih ideal. Karena dulu kan beta kurus, Kak. Beta punya permisi kayak bokong sama paha tuh kecil. Oke. Kan cewek-cewek tuh kan kalau paha agak besar tuh kan kayak kelihatan lebih bagus toh. Jadi kayak oh ini mulai bervolume nih pembagian lower body gitu kan. Oke. Jadi mulai suka dari situ terus ditawarkan untuk ikut event kayak gitu-gitu. Jadi Event. kayak ikut lomba body contest. Oke, jadi Kak Sandu juga ikutan body contest? Iya, kalau ada kelas cewek ikut. Ikut. Terakhir pernah ikut di mana tuh? Terakhir di Bali, Oh, di Bali body contest Iya. juga. Dari Kupang. mewakili diri sendiri sebenarnya. Mewakili Karena diri bawa nama pribadi Oh, sebenarnya. nama pribadi. Iya, pakai anggaran sendiri. Cuman kebetulan- Mau cari jam terbang sih, Kak. Cuman kebetulan kompetisinya di Bali. Tapi tetap bawa nama NTT. Nama NTT tetap terangkat lah ya. Iya, Baik. demi NTT. Demi NTT. Oke, berarti sekarang juga kesibukannya selain di boxing, Kak Sandu ini juga di fitness center juga gitu. Iya, freelance, Freelance. personal trainer. Oh, personal trainer. Jadi Iya. melatih orang-orang yang juga mau apa namanya menyehatkan tubuh di tempat gym itu gitu ya. Meningkatkan Meningkatkan kebugaran. kebugaran gitu. Jadi gaya hidup Iya. gitu kan, karena sekarang juga banyak orang yang emang udah menjadikan gym atau fitness tuh agenda yang wajib banget gitu. Iya sih, sejak COVID tuh itu kayaknya sudah semakin banyak yang minat. Jadi ada hikmah di balik itulah Iya. ya. Akhirnya orang-orang mulai menganggap kesehatan tuh penting Penting. banget. Jadi mulai ini sekarang rame-rame badminton, rame-rame apa namanya, pokoknya olahraga-olahraga udah mulai digemari lah ya. Iya. Karena memang tujuannya adalah kesehatan tubuh gitu. Betul. Kalau menurut Kakak Alvin gimana? Apa namanya? Kak Sandu gimana? Bentuk tubuh kita tuh itu emang bonus atau gimana sih? Benar. Ya. Bentuk tubuh itu bonus. Karena apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, itu yang akan membentuk badan ketong. Cerminan dari kebiasaan makan dan kebiasaan gerak ketong gitu. Oke, jadi apa yang kita makan, apa yang kita lakukan itulah ya Iya. yang akan berdampak pada tubuh kita Mengikuti, sendiri. mengikuti. tubuh. Oke. Tapi kalau bicara soal makanan nih Kak Sandu, ini kan banyak nih sekarang bertebaran di mana-mana informasi-informasi soal diet ini, diet itu, kayak gitu-gitu. Itu gimana sih kalau di dalam dunia binaragawan dan binaragawati, apakah ada juga pola-pola diet yang biasanya dilakukan atau yang disarankan kayak gitu-gitu? Kalau untuk orang awam yang sekedar cuman mau cari sehat atau untuk menurunkan berat badan, itu dietnya beda sama kalau ketong mau menghadapi event gitu. Oke. Kalau untuk orang awam, biasanya masih bisa makan yang berbumbu. Oke. Tidak sekeras saat untuk atlet-atlet yang mau mengikuti event. Oke. Dan memang diet itu bukan berarti kita nggak makan ya. Benar, Kak. Tetap makan. Tetap makan. Jadi diet itu adalah mungkin mengurangi porsi atau memperhatikan komposisi makanannya kali ya. Iya. Oke. Kita semua melakukan diet sebenarnya. Karena diet itu kan dari bahasa Ibrani kan, itu artinya pola. Pola. Jadi Oke. tergantung pola dietnya itu baik Gimana? atau buruk. Oh, Jadi oke. lu melakukan diet selama ini tuh dietnya tuh buruk. Makanya hasilnya kayak gitu, jadi obes lah, jadi sakit Oke, lah. Oke. Terus ada pola makan atau diet yang benar gitu. Mungkin kalau Jadi bukan karena diet lalu dia tuh berarti tidak makan. tidak makan. Atau Kalau tidak makan berarti puasa dong. iya puasa, tapi mau puasa sampai berapa lama? Makanya, berarti diet itu sebenarnya kalau diet yang buruk artinya terlalu berlebihan gitu. Maksudnya Iya. makannya terlalu banyak kayak gitu-gitu ya kali ya Kak ya. Diet yang buruk adalah yang merusak kesehatan. Merusak kesehatan. Iya. Oke. Jadi jangan bilang diet tuh semua baik atau ada diet tuh yang diet ini buruk, diet ini buruk. Karena masing-masing tubuh orang tuh beda-beda. Oke, betul. Makanya ada kayak mereka menganalisa golongan darah lah, apalah, ada penyakit juga kan punya pantangan tertentu Iya, gitu. Jadi betul. tiap-tiap orang tuh beda.
penerapannya. Berarti intinya tuh kalau dietnya udah menyiksa kita nggak usah lah ya. Menurut beta stop, Stop. karena itu bisa kena mental health. Ya kan? Iya benar. Justru kita tuh kita ubah pola diet kita tuh jadi yang menyenangkan gitu ya Iya. kali ya Kak Sandu ya. Jadi kalau kayak sekarang nih misalnya kalau saya tuh sekarang lagi ikut IF Kak Sandu. Jadi saya tuh makan cuman dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Tapi kadang-kadang jam 7 tuh udah malas makan gitu. Karena dari jam 12 tuh kita udah boleh makan apa aja, minum apa aja. Nah, nanti dari jam 8 malam sampai jam 12 siang besoknya itu Puasa. memang cuman minum air putih aja. Dan memang awal-awal tuh berat sekali Berat sih. sih, Cuman akhirnya terbiasa dan kecanduan. Kecanduan. Karena badan udah mulai rasa ringan. Iya betul. Dan saya rasakan sih manfaatnya karena memang tujuannya saya buat menurunkan ini ya berat badan ya. Oh iya. Jadi terasa emang berat badan saya itu turun gitu. Cuman sayangnya saya ini nggak diimbangi dengan olahraga. Iya. Menurut Kak Sandu gimana kalau misalnya orang-orang yang diet tapi nggak diimbangi sama olahraga? Jadi memang kita bisa menurunkan berat badan hanya dengan diet tanpa Iya. berolahraga. Tapi beda kalau kita menambahkan dengan olahraga. Karena nanti nih massa otot kita semakin banyak. Nah, Oke. massa otot itu kan diasumsikan sebagai mesin pembakar kalori di dalam tubuh kita gitu. Iya. Mesin pembakar lemak gitu. Jadi dengan semakin banyaknya massa otot di tubuh kita, semakin banyak kalori, lemak yang bisa dipakai. Jadi kita tidak perlu terlalu keras dalam dietnya gitu. Oke. Jadi kakak kalau misalnya kakak imbangi dengan olahraga, kakak tidak perlu terlalu menyiksa diri dengan diet. Iya betul. Nanti lama-kelamaan tubuh akan menyesuaikan. Nanti pola pikir juga akan mengikuti gitu. Iya ya benar karena memang agak kelihatan juga sih kalau kita cuman diet tok itu tuh kita oke badan turun tapi kayak lemas, Iya, kurang pucat, fit, gitu-gitu ya. Tapi kalau diet kemudian imbangi dengan olahraga kelihatannya jadi bugar gitu. Ada salah satu klien beta, dia awalnya dari obes 100 lebih. Terus dia sekarang sudah 60-an kalau tidak salah. Wow. Tapi karena diet saja, jadi dia tuh kayak punya gelambir gitu, Kak. Oh. Kayak kulit Iya, yang iya. ini lebih Bergantungan. kayak gitu. Oh gitu. Jadi Karena dia kehilangan semuanya. Massa ototnya juga berkurang, lemaknya juga berkurang. padahal kalau kita diet kemudian olahraga kita membakar lemak itu jadi otot. Iya. Membakar kalori yang masuk itu dijadikan asupan untuk otot. Otot. Itu yang Oke. akan bikin otot kita semakin besar. Tapi itu tentunya makanannya protein, Iya, bukan iya. karbo ya, Kak. Bukan makan-makan sembarang juga diperhatikan juga kan Iya. apa yang kita makan. Tapi Kak Sandu berarti olahraga itu bukan hanya soal untuk mengurangi massa otot kita, tapi ada teman-teman yang mau menambah apa namanya berat badan juga itu bisa diimbangi dengan olahraga juga ya. Iya, olahraga yang tepat untuk menaikkan berat badan itu gym, Gym. latihan beban. Oke. Dan itu juga diimbangi dengan makanan yang Dengan makanan yang tinggi Oke. karbo boleh, karena kan mereka bukan untuk fat loss ya, Iya. mereka mau naikin berat badan, jadi boleh karbo, tapi protein juga yang utama. Oke, ini yang biasa dilakukan teman-teman yang mau bulking gitu-gitu ya. Iya, apalagi kalau misalnya mereka kan olahraga, nge-gym, kebutuhan protein harian itu orang yang punya banyak aktivitas beda sama orang yang cuma tidur-tiduran Oh, oke. Baik. gitu. Bedanya Jadi di mana tuh, Kak? kita lebih banyak membutuhkan asupan untuk otot kita kan. Jadi harus masuknya lebih banyak. Oke. Kalau kurang nanti malah bisa sakit. Benar. Kalau yang sederhana-sederhana di rumah deh, Kak Sandu, itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk latihan fisik? Kalau sekarang kan zaman sudah canggih, jadi bisa lihat di YouTube tutorial nge-gym, latihan beban di rumah. Itu ada squat, Squat. Oke. jongkok berdiri itu. Terus bisa plank, lunges. Oke. Boleh kalau yang bisa push up, boleh push up gitu. Pokoknya yang simple-simple lah.
tapi konsisten. Konsisten itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah, susah sih Kak Sandu konsisten ini gimana? Saya dulu pernah gym ya, for your Iya. information. Saya dulu pernah gym, tapi karena saya ikut teman saya, maksudnya saya cari teman tuh buat nge-gym. Ada teman saya yang oke, ayo kita gym gitu. Dan kebetulan dia juga gym entusias juga. Iya. Memang dia anak gym gitu. Jadi saya ikut gym lah sama dia. Tahu-tahu baru 1 bulan dia pindah ke Jawa, jadi saya juga akhirnya nggak gym. Padahal kan sebenarnya kalau saya konsisten mau dia pindah ke Jawa juga saya tetap harusnya fokus sama Iya, gym saya. betul. Nah itu gimana sih Kak Sandu biar kita tetap harus konsisten nih sama olahraga. Memang merubah kebiasaan tuh sangat sulit, Kak. Benar. Makanya kenapa Kotong harus kalau di istilah gym tuh kan stronger than excuses. Makanya harus Ketong semua punya banyak alasan. Beta sibuk, Iya. beta son punya waktu, beta urus anak, Betul. beta harus apalah gitu. Semua orang punya alasan. Tapi memang Kotong harus bisa mengalahkan Kotong punya rasa malas. Kotong harus lebih kuat daripada Kotong punya alasan-alasan di belakang itu. Betul. Apalagi kalau kita udah jadikan sebagai gaya hidup ya. Karena kan kalau kita bicara gaya hidup, kayaknya kalau kita nggak lakukan ada yang kurang begitu. Kayak contohnya makan. Kalau kita nggak makan kan pasti ada sesuatu yang kurang gitu kan. Iya. Jadi nggak bertenaga. Tapi ya coba dibuat ke olahraga juga kayak gitu. Karena pengalaman beta, beta pernah bimbing orang juga, tapi dia maunya dipush sampai kapan Ketong mau push lu gitu. Akhirnya ketergantungan sama orang. Iya, kali jadi ya. makanya seperti kakak bilang, kawan berangkat, beta juga berangkat di tempat tidur, son di gym lah. Makanya. Bener-bener. Jadi diri kita sendiri nih yang Iya, harus nge-push. musuh terbesar diri sendiri sih. Betul. Nah itu tuh Tapi kalau boleh beta, kan Ketong ngomong teori gampang ya Kak tapi pasti ada langkah-langkah yang mungkin bisa walaupun kecil. apa tuh Kak? Masuklah atau carilah circle yang suka olahraga. Terus sering-sering nonton tentang olahraga, kesehatan. Oke. Banyak tuh podcast Iya. tentang influencer kebugaran. Iya. Mereka menjelaskan, misalnya Ade Raya, menjelaskan bagaimana kaitan tubuh yang bugar dengan kesehatan, dengan bagaimana cara mendapatkannya, dengan bagaimana makannya, pola hidupnya kayak begitu. Kalau itu setiap hari kita tonton pasti nanti kepala kita isinya itu. Iya, padahal saya juga sudah nonton konten-kontennya Kak Sandu di TikTok. Tapi kok saya masih mager ya sampai sekarang ya. Berarti harus ditingkatkan Harus lagi. lagi nih. Kayaknya memang saya harus download semua videonya Kak Sandu di TikTok. Jadi kalau malam mau tidur tuh nonton videonya. Kan sebenarnya sih apa ya? Mungkin ya saya terlalu sok sibuk sih. Kayak tadi Kak Sandu bilang beta sibuk. Nah, itu alasan yang selalu saya pakai. Beta sibuk tapi scroll ini bisa. Tapi duduk scroll TikTok bisa. Itu Bisa. artinya udah ada waktu Iya. harusnya ya. Baik. Padahal minimal 30 menit sehari itu udah cukup. Oke, tapi Kak Sandu, kalau Kak Sandu lihat dari misalnya saya nih sebagai contoh, kalau misalnya saya yang mau ke tempat gym, Kak Sandu saranin apa yang saya lakukan pertama di tempat gym? Ngelakuin alat mana sih yang harus saya mainin dulu? Semua alat tuh punya fungsi dan punya target sasaran otot yang beda-beda. Dan menurut beta semua otot Ketong di tubuh Ketong ini harus Ketong latih. Oke. Karena semuanya tuh punya fungsinya masing-masing. Kalau kakak baru, beta menyarankan untuk kakak coba treadmill, Oke. ringan-ringan, jalan sason perlu lari. Terus kakak menggunakan alat, tapi soalnya perlu dipakein beban, kayak manual gitu, atau dengan body weight, dengan berat badan sendiri. Oke. Itu menurut beta ya. Karena orang yang baru latihan, yang pertama dom tubuh tuh soalnya terbiasa dengan gerakan itu. Iya. Jadi kalau sampai melakukan gerakan yang salah atau terlalu berat, itu bisa menimbulkan cedera. Oke. Jadi kalau kita yang dari nol mungkin dimulai dari yang dari nol juga begitu. Iya, Jadi ringan-ringan dulu gitu-gitu, gak usah memaksakan ya. Iya. Tapi dulu saya ingat waktu awal-awal gym itu saya kena apa ya namanya? DOMS. Iya. Nah itu tuh apakah itu emang
ketika semua orang yang baru memulai gym akan kena yang namanya DOMS itu gimana Kak? Jadi bukan hanya orang yang baru. Oh oke. Kita yang hampir tiap hari latihan ini juga bisa kena delayed onset muscle soreness tadi. Itu karena apa tuh sebenarnya? Memang belum ada belum ada penelitian yang sangat detail soal itu, tapi mereka menjelaskan bahwa kemungkinannya adalah karena ketika ketong melakukan suatu gerakan yang tidak biasa ketong lakukan, otot ketong tuh kayak kaget gitu Kak. Dia kaget, terus otot ketong jadi rusak. Oh, oke. Rusak dalam tanda kutip Kak. Karena latihan beban misalnya. Itu adalah proses ketong tuh merusak ketong pu otot. Tapi memang luar biasanya tubuh ketong tuh dia punya sel-sel jaringan yang akan meregenerasi. Oke. Itu yang akan bikin semakin kuat. Jadi DOMS itu bukan sesuatu yang dalam artian beta badan sakit, jadi beta mau stop. Justru kalau stop nanti mulai lagi sakit lagi. Sakit lagi, betul-betul. Kalau seingat saya sih dulu yang paling parah tuh apa ya? Waktu leg day sih Kak. Iya. Waduh, Karena otot paling banyak itu ada di bagian ketombe kaki. oh pantas. Jadi kalau latihan kaki itu lebih cepat lelah, Iya, benar-benar. lebih cepat ngos-ngosan, karena otot paling banyak ada di daerah kaki. Dan turun tangga tuh kaki gemetar kan. Iya, jadi kalau dulu leg day itu saya ingat saya tuh memang begitu. Jadi turun motor kemudian mau naik tangga tuh aduh butuh waktu yang pelan-pelan. Karena ketong juga kan aktivitas lebih banyak menggunakan kaki, Kaki, kan. Nah, betul, kesana betul, kemari kan betul, kaki. Kalau tangan kan walaupun sakit paling kalau duduk diam-diam gitu kan. Tapi kita harus jalan, harus ke toilet. Iya, betul. Itu tuh yang aduh. Makanya saya sih punya target ya. Memang semua tuh kayaknya harus diniatkan, ditargetkan. Target saya sih di 2025 harus kembali ke gym lagi biar sehat gitu kan. Karena sekarang saya udah merasa masuk umur 27 nanti nih udah kesehatan saya ini udah mulai terganggu nih. Jadi mungkin harus di-push di olahraga fisik juga gitu kali ya. Sekarang tuh saya sudah pakai sendal yang ada itu tuh Kak. Waduh. Suka oma-oma, Iya, tapi opa-opa. waktu pakai itu tuh rasa enak. Nah mungkin itu yang membuat saya kayaknya aduh ini harus gym biar lebih kembali sehat gitu-gitu Iya kan. Kalau klien-kliennya Kak Sandu sendiri di gym itu apa sih maksudnya kebanyakan mereka target-targetnya buat gym tuh apa? Rata-rata mereka tuh kayak pengen menurunkan berat badan sama ada yang pengen bugar. Sampai yang pengen bugar gitu-gitu ya. Nah, bugar sih sama sehat tuh paling penting ya Kak Sandu ya. Iya Kak, karena kalau dengan tubuh yang sehat dan bugar, ketong bisa melakukan apapun, ketong bisa meraih apapun. Oke. Kalau ketong misalnya nih, ketong fokus di kerja, terus ketong sakit, Nah, ketong mau kerja ke mana? Iya, nggak bisa kan. Iya, Akhirnya nggak ada cuan yang masuk. iya, makanya kesehatan itu penting Betul, sekali. Betul. Nah, kalau bicara soal bentuk fisik yang tadi kita bilang bonus gitu-gitu kan, ternyata selain bonus kita juga kalau udah pro di angkat beban dan sebagainya bisa gabung di body contest ya gitu-gitu yang tadi Kak Sandu bilang. Iya. Tapi saya penasaran, yang dinilai di body contest itu apa sih? Apakah dilihat juga dari berat badan atau bentuk-bentuk ototnya apa gimana sih? Kalau di body contest itu tidak ada berat badan, Oke. tapi mereka melihat dari size Oh, dan kelengkapan otot. Tapi kalau di binaraga memang ada berat badan, ada 60 kg, ada 70, 80, kayak gitu. Dan yang mereka nilai itu tadi estetika. Estetika. Iya. Jadi ketong semua nih kan punya otot nih, tapi karena lemak-lemaknya nutup gitu. Iya, baik. Iya, jadi mereka-mereka yang di binaraga ini, mereka melatih otot mereka supaya muncul maksimal gitu, dengan cara latihan beban tentunya, minuman suplemen protein gitu untuk menambah massa otot, dan juga diet untuk mengurangi presentasi lemak di dalam tubuh supaya bisa kelihatan. Nah itu nanti jurinya lihat kelengkapan ototnya, kan itu juga kadang tergantung genetik sih Kak. Soalnya genetik orang kan beda-beda nih. Genetik ototnya juga beda. Oke. Ada yang backnya tuh bagus, ada backnya biasa tapi chestnya keren gitu. Ada yang abs-nya, jadi memang dilihat estetiknya. Oh, baik. Ada apa nggak namanya Kak? Istilah dulu tuh saya pernah dengar orang bilang kering basah. Apa sih? Itu tuh apa sih maksudnya? Kalau istilah kering tuh maksudnya massa ototnya bagus, terus
presentasi lemaknya rendah. Oh. Jadi kelihatan ototnya tuh betul-betul kelihatan tajam gitu. Kalau basah tuh kayak masih ada lemak-lemaknya, masih kelihatan lemaknya gitu. Otot yang juga maksudnya masih ada lemak-lemaknya lah ya. Iya, ototnya masih tertutup lemak. Kayak gitu. Itu kalau di body contest mereka lebih lihat yang mana yang keringnya, berarti pasti. Tergantung kelas tadi yang beta bilang. Karena kan di body contest itu ada kelas kayak super beginner, ada new muscle, ada middle muscle. Justru kalau di super beginner itu jangan terlalu gede ototnya Oh, oke. dan jangan terlalu kering gitu. Oh, pas-pas aja Iya lah. kan namanya juga super beginner ya. Jadi kayak elemen gitu ya, kayak tubuh-tubuh cowok-cowok elemen gitu. Oke. Berarti ada hal-hal yang menjadi indikator penilaian Iya, juri benar. ketika mereka lihat tubuhnya seorang binaragawan sama binaragawati itu Iya. gitu ya. Oke. Nah, kalau Kak Sandu sendiri biasanya sebelum ikut body contest tuh ada apa ya? Ritual bukan ritual sih maksudnya ada cara khusus nggak yang benar-benar ini kayaknya cuma Kak Sandu sendiri yang melakukannya, maksudnya yang khasnya Kak Sandu itu apa, menjaga apa kayak gitu-gitu. Soalnya ada sih. Ada. Pokoknya pada umumnya Pada kayak umumnya. apa begitu sih. Oke, tapi kalau berapa jam sebelum naik panggung itu nggak boleh apa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh apa? Justru kalau mau naik panggung harus loading, Oh harus loading karbo. oke. Tetap proteinnya tetap, tapi mesti loading karbo. Sama ini ya di belakang panggung tuh apa namanya, latihan pemanasan. Iya itu ada supaya ototnya nggak pam. Kan kalau misalnya kita lagi santai ini kan beda sama kalau udah Lagi- nge-pump kan Iya, ototnya iya, gitu. betul. Oke, baik. Pantasan teman-teman saya itu biasanya kalau mau apa namanya ngapelin pacarnya mereka olahraga dulu biar malam tuh Masa sih? bajunya maksudnya biar baju waktu dipakai tuh fit Masa badannya. sih? Iya, teman-teman saya tuh kayak gitu. Saya lihat ini malam minggu tapi kok mereka masih olahraga, ternyata tujuannya itu. Enggak sih, Coba nanti saya bukan tanyakan sih. dulu. Mungkin ada tujuan lain kali ya. Mungkin karena kalau nggak olahraga hari ini kayaknya ada yang kurang Karena gitu. udah jadi gaya hidup. Iya. Baiklah kalau gitu, nanti kita coba klarifikasi lagi. Nah, Kak Sandu berarti selama mengikuti body contest ini, Kak Sandu juga sudah punya apa namanya ya, punya pengalaman lah misalnya. Oke, kalau misalnya kemarin-kemarin saya kurang di bagian ini, kayaknya next saya harus push di bagian ini lagi kayak Iya. gitu. Kalau di body contest yang kemarin di Bali itu apa kira-kira menurut Kak Sandu? Gini Kak, ini kayaknya kalau bicara ini kayaknya agak rentan gitu, agak sensitif. Di dunia binaraga itu sudah tidak bukan hal yang tabu bahwa ada yang pakai, ada yang sonde. Kak paham maksud. Ada yang istilahnya sekarang tuh ada yang pakai steroid dan Oke. natural. Oh, oke, baik. Jadi waktu beta kan selama ini pertandingannya di Kupang, memang sekali-sekali ke sana, tapi yang ke Bali kemarin tuh memang lebih kompetisinya tuh lebih. Besar. Lebih, Jadi lebih lebih. banyak inilah ya. Jadi waktu kemarin be ke sana, itu be lihat be lawan-lawan tuh kayak be langsung minder jujur. Ya, oke. Karena ini ada yang 51 tahun Kak, dia tuh lebih kering beta dan lebih berotot. Oke. Minta maaf kalau ukuran beta merasa bahwa beta pelatihan tuh sudah sangat maksimal. Dan memang diet beta juga belum sempurna. Tapi kayak beta merasa upaya beta tuh maksimal gitu. Tapi kenapa badan tuh masih di bawah doang, jauh. Jauh loh Kak ya. Oke. Jadi pas ngobrol-ngobrol di belakang, mereka memang ada yang kasih tahu kalau mereka ada pakai kayak anabolik steroid gitu. Jadi memang di dunia binaraga itu tidak bisa dipungkiri ada yang pakai, ada Oke. yang natural. Nah, Tapi orang yang natural itu mau bersaing di kontes-kontes tanpa tes doping itu memang berat. Oh. Kalau di PON itu mereka udah tes doping. Gitu. Oke. Baiklah. Tapi kan pastinya kalau yang pakai kayak gitu juga ada dampak buruknya nanti kan? Iya, itu sudah ada jurnal-jurnal dan penelitian kesehatan tuh mereka salah satu kemarin yang meninggal, ada binaraga yang meninggal yang nanti kakak coba cari, itu kan mereka bilang, dia bilang sebelum meninggal, dia bilang stop
pakai. Oh, oke, karena emang itu dia. Tapi memang itu kan pilihan, Kak. Maksudnya dia sudah tahu bahwa dia terjun ke dunia ini dan dia memilih untuk jalannya ke situ. Udah tahu Jadi resikonya. dia sudah tahu resikonya. Dia siap ambil resiko lah ya kayak gitu. Kalau beta son siap ambil resiko itu. Karena tujuan ketong ini kan gym itu untuk sehat. Betul. Kalau akhirnya ujungnya Kalau hanya untuk tampilan luar saja supaya dipuji, ngapain? wih body lo keren gitu, tapi di dalamnya sebenarnya sudah mulai merusak gitu, itu beta no. Oke. Ya jadi mungkin kalau soal pakai dan nggak pakai mungkin pilihan lah ya, udahlah Iya. masing-masing dengan Itu terserah sih, prinsipnya iya. gitu ya Kak Sandu. Nah, kurang lengkap Kak Sandu kalau kita bicara soal body contest, apalagi ini peserta body contest di sini. Tapi kita nggak lihat aksinya tuh kayak gimana sih. Kita juga mau lihat dulu dong pukulan-pukulan di boxingnya kayak yang tadi di awal kita udah bahas tuh, ada pukulan apa aja sih Kak Sandu? Coba bisa Jab, strike. Jab gimana? Jab itu pukulan tangan depan. Oh, oke. Tangan depan itu kalau kakak stand-nya orang biasa. Siapa aku kaki sih? Oke. Kalau kakak orang kidal biasanya kaki kanan di depan. Oh, oke. Kalau tulisnya pakai tangan kanan, kaki kiri di depan. Oke. Jadi pukulan jab itu pukulan tangan depan. Jadi kalau misalnya beta orang normal nih kan pakai tangan kanan nih, berdiri kiri di depan, jabnya beta tuh tangan kiri. Oh, jadi justru kita mukulnya pakai tangan kiri. Tangan kiri itu jabnya beta. Kalau bukan orang kidal. Kalau orang kidal, jabnya kanan. Oh gitu. Iya. Pokoknya tangan depannya dia namanya jab. Oke, terus Tangan belakang namanya cross atau strike. itu gimana Kak cara mukulnya? Lurus, pukulnya juga lurus. Pukulnya juga lurus. Oke. Terus apa lagi? Kalau hook itu dari samping. Oh, hook dari samping. Iya. Oke. Kalau yang dari bawah ada nggak? Uppercut. Uppercut. Iya. Ini biasanya share dong buat apa? Ser, ulu hati, Ulu hati. rusuk, dagu. Oh, dagu, iya. Paling gigi asam kalau dagu sih sebenarnya. Itu tempat KO, Kak. Oh, tempat kau itu Iya, dagu. dagu, area dagu, rahang itu mau sekuat apapun kalau kena telat itu pasti oleng. Oke, baik. Nanti saya coba di Grandi atau Eka atau Rinto sini dagunya. Oke, baiklah. Kalau kita mau lihat Kak Sandu di pose waktu di body contest boleh nggak Kak? Boleh. Boleh. Oke. Iya. Kita lihat ya. Ini kita nonton body contest langsung di depan kita Aduh, nih, Kak Sandu. Oke, boleh dilepas dulu headphone-nya Kak sebentar. Kita lihat ya. Jadi Kak Sandu taruh di meja aja boleh Kak. Nah, jadi Kak Sandu ini juga body contest yang diikuti cuman bukan di Kupang aja ya, dia keluar-keluar juga. Oke, boleh di Kamera yang on. ini nih ada. Pokoknya nanti tolong kameranya. Ya, supaya Kamera tengah. Oke, kamera tengah. sedikit. Boleh mundur sedikit Kak. Gimana? Bisa pas. Oke. Ini apa duluan? Boleh Kakak mau pose apa? Apa boxing tadi ya katanya? Boxing udah. Udah, Sekarang body contestnya gimana? Pose apa aja sih Kak yang ada? Kalau cewek biasanya lebih feminin. Oke. Karena kan kelasnya ada woman fitness sama woman sport. Kalau Oke. woman sport tuh memang lebih pose cowok. Tapi yang beta biasa ikut tuh ya masih kelas woman fitness tuh kayak lebih feminin. Gimana? Kalau femininnya tuh kayak gini Kak. Mm-mm. Gini. Mm-mm. Gini. Mm-mm. Kayak lebih seksi-seksi gitu. Oke. Nah, tapi kalau woman sport Mm-mm. mereka tuh menunjukkan muscle. Jadi kayak Ototnya. lebih gini. Pose. Wow. Oke, terus Kak? Terus tricep gitu. Terus back. Oke. Gitu. Terus ada untuk kaki sih, tapi di sini sebelum buka celana. Iya. Oke, terima kasih Kak Sandu, boleh duduk kembali. Oke. Luar biasa. Ini yang sudah segini aja tadi kata Kak Sandu masih harus berproses lagi, masih harus belajar lagi. Apa daya kita ya, Selin, Ina ya. Aduh, anda kayaknya kita, tapi ingat itu bonus. Sebenarnya Bonus, sehat ya, iya. kebugaran tubuh itu yang paling penting dan yang paling utama. Oke Kak Sandu, ini kalau kita bicara soal pengalamannya Kak Sandu kayaknya udah lumayan banyak. Tapi kalau di matanya Kak Sandu nih soal boxing, tren boxing di Kupang sekarang kan sekarang ini kayaknya lagi naik-naiknya Hype. nih, hype-nya nih dunia boxing di Kupang. Menurut Kak Sandu gimana? Sebenarnya teman-teman beta dan teman-teman tuh memang lagi mencoba untuk menghidupkan kembali tinju. Oke. Soalnya jujur regenerasi tinju di NTT itu menurun. Susah ya. Iya menurun. Padahal dulu tuh orang paling
takut kalau bilang Iya. berhadapan sama petinju NTT. Dulu tuh NTT terkenal sama petinju-petinjunya Gudang, kan? ya gudang Gudangnya petinju. petinju. Salah satu Hmm. Salah satu Kemarin mantan atlet kita sekarang terpilih. ini udah resmi loh Kak, udah resmi. Jadi sekarang dia jadi beliau jadi wakil gubernur ya. Itu mantan atlet tinju juga kan? Mantan atlet tinju yang sampai di Olimpiade. Luar biasa. Pemerintah selama ini menaruh perhatian besar juga kan ke Iya, tinju. makanya salah satunya Ada kakak. Beta merasakan itu. Nah mungkin nanti di kepemimpinannya beliau ini kita harap tinju makin ini lagi Amin, fokus amin. lagi diperhatikan, regenerasi juga semakin mungkin apa ya, penjaringan atlet-atlet di desa-desa. Iya. Karena kayak tadi Kak Sandu bilang Bapak juga sebenarnya tertarik dengan tinju, Iya. cuman mungkin belum ada terbatas, terbatas aksesnya juga. Nah mungkin kita harapkan nanti ke depannya bisa semua anak NTT yang berminat ke tinju tuh dijaring, kemudian dilatih supaya kita kembali nih jadi gudangnya petinju. Kemarin kan ada sempat teman buat kayak Street. street fight gitu ya. Oh Itu- yang rame-rame itu. iya, itu- Oke. Banyak sekali peminatnya. Kan Beta sempat post di TikTok kan. Itu sempat FVP Oke. dan banyak sekali yang DM bahkan komentar langsung. Kak Be mau ikut, Be mau ikut. Banyak sekali yang pengen ikut gitu. Mungkin selama ini mereka amatir. Iya. Karena melihat itu akhirnya mereka pengen fokus melatih itu gitu. Iya. Oke, kita harapkan sih nanti akhirnya banyak melahirkan petinju-petinju hebat lagi ya Kak Sandu ya. Dan Kak Sandu masih bisa kan ikut kompetisi-kompetisi nanti? Pengennya tahun depan masih ikut. Masih. Apalagi kan kita tuan rumah PON nanti 2028. Betul. Itu Kita kan jadi tuan rumah. kita otomatis lolos PON kan. Iya karena tuan rumah. Tidak usah ikut prapon gitu. Tapi ya nanti Tuhan bawa kemana ikut Oke, aja. baik karena Mau ke tinju atau ke binaraga kan udah masuk PON ya. oh iya ya. Kemarin tuh cuman binaraga, tapi tahun kemarin yang PON Aceh itu udah masuk kelas body contest. Oh, oke. Jadi ya kalau Tuhan bawa kemana ikut Oke, aja. sambil menikmati pekerjaan sebagai PNS juga. PNS ya. Tapi kan PNS ini juga di Dinas Pemuda dan Olahraga Iya, ya. benar. Jadi memang di dunia olahraga lah. Ini ya. olahraga. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu Kak Sandu. Ini Iya. banyak banget yang udah kita bahas. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat lagi tips-tips yang lebih detail tuh ada di TikToknya Kak Sandu. Iya. Jadi adalah yang disampaikan buat kita pemula-pemula ini ya. Iya, Kita bisa tonton di sana. Terima kasih Kak Sandu buat waktunya, Sama-sama. buat video-videonya juga di TikTok. Saya selalu nonton kok. Tapi nanti saya mau save videonya yang banyak deh. Biar jadi motivasi. Hanya untuk di save. Jangan, maksudnya biar niat saya ini diwujudkan dengan salah satunya menjadikan video-video itu juga bahan belajar nanti. Jadi kalau di gym waktu mau main alat saya bisa buka, iya. ini ada caranya. Iya, Waktu di TikTok diajarin sama Kak Iya. Sandu gitu kan. Iya. Dan intinya Sobat Ketum Podcast sekali lagi selalu ditekankan tadi sama Kak Sandu bahwa yang paling penting itu adalah kesehatan yang nomor 1 gitu. Kalau kita udah sakit tuh rasanya kita mau ngapa-ngapain aja tuh susah, nggak bisa, cari uang juga setengah mati. Tapi kalau kita sehat, ayo mau ngapain boleh gitu kan, Iya, gas benar. aja sih kalau kita sehat. Itu yang paling penting. Perhatikan juga makanan yang kita konsumsi diimbangi sama latihan-latihan fisik yang ringan-ringan aja. Iya. Gitu ya. Beda kalau kita misalnya memang mau fokus ke pertandingan, kompetisi, emang latihannya harus lebih keras lagi gitu kan Iya. Kak Sandu. Oke, deh kalau gitu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channelnya TVRI NTT. Aktifkan lonceng notifikasinya jadi kalian bisa jadi penonton pertama nanti di konten-konten kita. Kemudian follow juga akun kita di TikTok dan juga Instagram TVRI NTT. Saya Junat Kapitan, ada Kak Sandu Calvin juga di sini. Terima kasih. Makasih, Juga ada Kak. kru dari KMB Talk di sini yang mengucapkan juga terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi ya di podcast KMB Talk episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.